berderet sekitar 40 rumah peninggalan dari Belanda, bangunan sekitar tahun 1930-an. Dan kebanyakan di sini kosong ya, namun di sebelah ujung selatan sana sekarang sudah dipakai untuk kafe dan rumah makan serta asrama polisi dari Polda ya kalau nggak salah sahabat semua. Dan rumah-rumah di sini memang sangat artistik sekali, bangunan tahun 1930 dan dahulu kala dipakai oleh karyawan dan pimpinan dari perusahaan Teksin ya, itu perusahaan pemintalan benang yang ada di sini sahabat semua. Dan inilah penampakan dari rumah-rumah tersebut. Bangunannya sudah sangat terbengkalai dan hancur ya untuk di sisi sebelah utara. Dan 1 tahun yang lalu sudah saya pernah review juga pabrik Teksin Tegal dan rumah ini juga, namun saya masuk ke dalam rumah nomor 20 yang notabene adalah dahulu kala rumah teman saya, anak dari seorang dokter. Dan di situ katanya sih yang paling angker sahabat semua. Lokasinya ada di sini. Ini adalah rumah nomor 20, kemudian di sampingnya ini ada nomor 22 dan 24. Namun ya seperti ini kondisinya ya. Ini disambung ya, gendengnya itu nyambung, tidak terpisah seperti yang di sebelahnya yang ada di sebelah sana. Itu kan terpisah ya, lebih besar, namun kalau ini nyambung. Dan yang nomor 20 ini juga lokasinya sangat mengkhawatirkan karena gentengnya juga udah seperti itu ya. Saya pernah masuk 1 tahun yang lalu dan memang serem deh dalamnya ya. Dan teman saya juga cerita ya, yang dahulu kala nguni rumah ini, katanya ya seperti itulah kondisi selama dia tinggal bersama keluarganya di sini. Namun tidak mengganggu ya sahabat semua, hanya sekedar memperkenalkan diri sosok-sosok yang ada di dalam rumah ini. Katanya seperti itu. Setahun yang lalu saya masuk ke sini, lokasinya belum seperti ini, masih bisa ada akses ya masuk ke sana. Namun sekarang sudah rungkut sekali seperti ini. Nah, seperti ini sekali ya lokasinya sekarang nih, sudah rungkut. Namun ornamen-ornamen ini masih mencerminkan 1930 saat sinyo-sinyo dan noni-noni serta tuan-tuan itu tinggal di kompleks dari rumah Belanda Teksin Tegal ini. Nah, ini nomor 20 ya. Bangunan ini seperti bangunan yang sekarang ya, sudah nggak Belanda-Belanda banget mungkin ya. Namun dari ketinggian nih kelihatan gentengnya ini masih ornamen kolonial ya sahabat semua. Wow, amazing. Dan ini menakjubkan sahabat semua, karena bangunan-bangunan ini bangunan-bangunan yang tua sebenarnya ini bagus sekali ya, dan diperbaiki lagi, bisa dikontrakkan atau disewa-sewakan seperti yang ada di sebelah sana, sebelah selatan. Nanti kita akan masuk ke sebelah selatan sana, rumah yang masih asli dan utuh ya sahabat semua, sampai di halaman belakang. Nanti kita masuk ke sana. Dan ini nomor 18. Ini ada tulisannya, rumah dinas milik PT Insan 2. Dan jendela-jendelanya ini masih jendela lama ya, jendela tarung gitu ya sahabat semua. Namun kondisi di sampingnya seperti ini. Dan ini berdampingan dengan rumah yang di nomor 18. Dan di sini juga ada kayak pagar gitu ya. Ini masih ada besinya, pembatas. Itu kemungkinan tadinya untuk garasi masuk ke sana. Oke, let's go, kita ke selatan, melihat satu persatu yang ada di sebelah sini. Karena ini bangunan sudah tua namun masih berdiri kokoh ya, bangunan-bangunan Belanda ya seperti ini ya sahabat semua. Dan ini juga ada bata-bata yang seperti ini, kuat sekali ini sahabat semua. Dan ini yang namanya teraso ya, yang kemarin saya review di makam Belanda Kerkhof Tegal. Ini yang namanya teraso. Jadi pecahan-pecahan dari botol-botol bekas itu disatukan dengan semen, kemudian diaduk dan diratakan di atas tembok-tembok ini. Ini dahulu kala pasti mewah ya sahabat semua, tidak ketinggalan zaman untuk tahun-tahun segitu ya. Dan ini berenteng sampai sini. Berarti ini semuanya tadinya memakai teraso mutar. Dan di sebelah dari nomor 18 ini adalah nomor 16. Dan ini kayaknya sih dipakai ya, dikontrak mungkin ya oleh perusahaan apa gitu. Nah, ini gentengnya juga sama, sebenarnya masih utuh ini ya, cuma nggak tahu plafon-plafon di dalamnya sahabat semua. Jadi mendingan diperbaiki lagi ya, karena dikontrakan juga masih laku ini sebenarnya sahabat semua. Nah, ini yang
dahulu kala untuk kepala pabrik dari perusahaan tekstil mungkin ini ya sahabat semua, karena bentuknya itu lain dari yang lain, dan terasnya itu juga pakai teraso juga ini ya, dan ini besar, lebih mewah ya. Nah, dan itu perusahaan-perusahaan yang besar ya, sekitar tahun 1930-an, dan bangunan-bangunan ini juga mengikuti ya. 5 tahun setelah pabrik tekstil itu berdiri, bangunan-bangunan ini dibangun. Dan ini bentuknya juga teraso ya, memakai teraso. Nah, ini adalah teraso ya sahabat semua. Jadi mewah saat itu ya, zaman itu tuh mewah sekali. Kita akan melihat terasnya, ini gede loh terasnya ya. Dan lantainya juga lantai-lantai zaman dulu ini, zaman-zaman Belanda ini ya. Khas sekali nih lantai-lantai seperti ini yang dipakai untuk di halaman depan atau di teras ya sahabat semua. Wow, keren bangunannya, masih utuh sih sebenarnya ini. Dan di dalam ini kan gede ya ruangannya. Ini dipakai untuk pemimpin perusahaan waktu itu ya, jadi agak lain gitu. Ini kan ruang tamu ya sahabat semua, dan itu juga ada pintu yang masuk ke situ, dan pintunya juga pakai pintu tarum. Kita lihat di sebelah sana, di samping dari bangunan ini. Wow, terasnya keren ya, besar ya terasnya. Dan ini kan di pinggir jalan ya sahabat semua, tepatnya di Jalan Palaraya yang menghubungkan antara perumahan Mejasem dengan Teksin ya, atau Dampyak ya. Dan di sana ada rumah sakit besar namanya Rumah Sakit Mitra Siaga Teksin Tegal. Nah, pintunya pintu tarum, dan ini jatinya juga jati berkualitas tinggi ya sahabat semua. Keren ini. Ini sih bagus, dan ornamennya juga masih utuh semua. Dari baut-baut ini masih sangat utuh. Besar ini rumahnya, makanya ini kemungkinan adalah rumah dari pimpinan atau kepala bagian dari pabrik Teksin Tegal. Dan di samping dari bangunan ruang tamu ini juga ada bangunan lagi di sini. Ini yang menghubungkan ke dalam sana ya, di samping ya. Nah, itu bangunannya kelihatan. Nah, itu ruangannya sahabat semua, namun ini dikunci ya, kita nggak bisa masuk. Dan bangunan seperti ini ada di sebelah selatan dan mirip ya. Nanti kita lihat ke belakang dari ornamen dari bangunan yang seperti ini. Kalau kita lihat seperti ini kan, sepertinya ini memang bangunan-bangunan yang dikhususkan ya untuk karyawan yang mempunyai jabatan tinggi atau kepala bagian gitulah, atau malah pimpinan dari perusahaan tekstil waktu itu. No, berjajar dari sana ya, dari utara ke selatan. Dan ini kemungkinan apa ya, kamar mandi mungkin ya, pintu-pintu ini. Kita ke belakang aja, coba aja lihat yang di belakang, karena di sini sudah sangat rungkut sekali bangunannya. Wow, sangat rungkut sahabat semua, seperti itu. Kayaknya sih ada yang kontrak tadinya ya, namun terus habis kontraknya karena ini ada barang-barang dari orang yang kontrak di sini mungkin. Dan di belakang sudah sangat rungkut seperti ini. Dan ini ya, ini adalah sebuah garasi mungkin ya, kita lihat dari sebelah sini. Nah, ini adalah sebuah garasi kemungkinan sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini kayaknya sih sebuah garasi. Dan wow, sudah sangat rungkut, terbengkalai banget ya belakangnya ini. Dan ini penampakan dari teras belakang di bangunan, di samping bangunan yang utama tadi ya, rumah yang tadi seperti ini bentuknya. Kita akan lihat ke selatan, karena selatan mungkin lokasi belakangnya lebih terbuka ya sahabat semua, jadi bisa direview semua. Kalau gini kan susah ya, kita juga jaga-jaga ya sahabat semua, karena lokasinya memang seperti itu. Dan dahulu kala saat saya punya teman di dalam pabrik tekstil yang lokasinya ada di depan sana, saya pernah dilihatin dah ular gede banget sahabat semua. Makanya di daerah sini kita harus hati-hati, karena ya itu tadilah, hal-hal seperti itu harus kita hindari. Nah, ini terasnya juga besar. Wow, sama ya bentuknya dengan yang ada di samping, namun ornamennya kayaknya lebih artistik ini ya, atau lebih utuh ini mungkin ya. Keren banget ya.
Oke, kita lihat yang di sebelah sana. Dan tadi saya sudah izin sama Mas Nano ya, beliau adalah penjaga dari tempat ini ya. Jadi nggak sembarangan lah kita kalau review tempat itu selalu pakai izin lah, minta izin sama yang berwenang di sini. Misi ya Mas. Ini kemungkinan juga milik dari seorang kepala bagian atau pimpinan dari perusahaan tekstil saat itu ya, karena bangunannya ini artistik dan lebih besar ya, lebih utuh ini sahabat semua. Oh, di belakang masih ada rumah lagi, nomor 10. Namun seperti itu kondisinya. Wah, seperti itu ya kondisi dari rumah nomor 10 ini. Kita lihat dari sini aja seperti apa di dalamnya. Oke. Nah, ini bangunan di belakang dari bangunan ini ya. Jadi seperti ini. Memang kalau Belanda itu membangun bangunan itu selalu banyak angin-angin ya, atau tempat angin untuk masuk jalur angin. Jadi teras juga besar seperti ini dan banyak sekali jendela-jendela sehingga udara itu akan keluar masuk dengan sempurna gitu ya. Jadi lebih sehat gitulah ya. Nah, bentuknya seperti ini dan ini sudah dikontrak orang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bentuknya. Wow, masih ada pelengkungannya sahabat semua. Namun ini digembok ya, dikunci, kita nggak bisa masuk. Masih ada pelengkungan seperti ini. Ini khas kolonial ya. Dari tahun 1850-an pun sudah ada pelengkung seperti ini dan dimodifikasi di tahun 1930-an ya, sesuai dengan bangunan yang ada di sini. Ini digembok ya sahabat semua. Jadi kita nggak bisa masuk. Ini masih keren, masih utuh semua di sini. Dan di belakang sana tembok pembatas ya. Jadi dikelilingi oleh tembok, namun di sana sudah ada rumah warga. Jadi dahulu kala memang tembok pembatas ini, kemudian belakangnya mungkin gang dulunya seperti itu ya. Oke, kita lihat yang utuh yang ada di sebelah selatan yang sekarang ini sudah dipakai untuk kafe dan rumah makan. Saya sendiri juga belum pernah makan atau ngopi di situ ya sahabat semua. Kita lihat coba yang di sebelah sana. Nah, terasnya unik ya, antik, kayak 360 derajat gitu terasnya, lingkarannya. Nah, ini seperti church atau gereja ya, namun ini adalah rumah. Bentuknya memang masih utuh ini ya, unik dan antik, dan sekarang dipakai untuk rumah makan. Namun ini karena bulan puasa jadi bukanya sore ya. Ayam panggang kuali. Nah, bentuknya ini seperti gereja ya. Kemudian dahulu kala dipakai untuk rumah ya, dan kemungkinan untuk administrator dari pabrik tekstil ini. Halamannya luas sampai ke belakang sana. Keren sahabat semua. Dan halaman ini luas sampai ke sana dan dijaga ya. Jadi karena ada yang ngontrak, jadi lebih terpelihara gitu. Dan kok banyak sekali apa ini ya, kayu ya, dan karang, variasi-variasi mungkin. Ini juga masih bagus sekali bangunannya, masih sangat asri dan rimbun. Dan ini juga dikontrak ya, dipakai, jadi dirawat dengan halaman yang luas. Wah, benar-benar bagus banget ini rumah Teksin. Ada tulisan apa itu ya? Green Teksin Tegal. Oh, ini untuk kantor ya, disewa. Green Teksin Tegal itu perusahaan perumahan ya, properti ya, yang ada di sekitar Jalan Palaraya Tegal ini. Nah, bentuknya seperti ini.
Dan ini adalah dipakai untuk cafe dan resto, namanya Beans Cafe. Ornamennya sangat bagus, indah ya kalau dilihat, apalagi untuk kafe-kafe. Wah, keren sahabat semua. Nah sahabat semua, perusahaan tekstil adalah perusahaan pemintalan atau perusahaan sandang. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.